Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspriono Johar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia, akan menjelaskan sedikit tentang masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan manusia berjalan dengan baik apabila kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, bahwa manusia tersebut harus melakukan pekerjaan. Orang yang bekerja baik di berbagai sektor industri maupun jasa, ini disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki klasifikasi yang bermacam-macam atau beragam. Otomatis tentang upah atau gaji dan kesejahteraan para tenaga kerja itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi dari tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki klasifikasi yang bermacam-macam. Klasifikasi untuk pengaturan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditetapkan. Jadi klasifikasi tenaga kerja yang berarti mengelompokkan tenaga kerja yang telah tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, dia harus berdasarkan penduduknya. Dalam artian berdasarkan penduduknya bahwa di dalamnya ada tenaga kerja itu sendiri dan bukan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja, dia adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Itu menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Kalau yang bukan tenaga kerja, mereka yang dianggap tidak mampu atau tidak bekerja, tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan atau ada pekerjaan. Dan menurut Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia. Dalam artian mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau berusia di atas 64 tahun. Ini bisa kita ambil contoh dalam kelompok para pensiunan atau para lansia, dan kalau di bawah 15 tahun itu adalah anak-anak. Klasifikasi berikut tentang berdasarkan batasan kerja atau batas kerja. Ini ada dua juga, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi sementara mereka tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan masing-masing. Kalau bukan angkatan kerja, ini adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah atau mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kita bisa mengambil contoh di sini adalah para anak-anak sekolah dan mahasiswa atau para ibu rumah tangga, termasuk di sini ada orang cacat dan para
pengangguran yang sukarela, dalam arti bahwa dia adalah pengangguran. Kalau kita melihat klasifikasi juga berikut berdasarkan kualitasnya. Kalau berdasarkan kualitasnya, itu ada beberapa kriteria, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang pekerjaannya memiliki sesuatu keahlian khusus atau kemahiran dalam bidang-bidang tertentu, dengan cara ya mereka sekolah atau berpendidikan formal dan non formal. Kita bisa ambil contoh sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai guru, dan lain-lain. Kalau tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang kerjaannya terampil. Ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang atau terus-menerus sehingga mampu atau menguasai pekerjaan tersebut. Bisa diambil contoh, dia sebagai apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain sebagainya. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ini tenaga kerja yang kasar, yang hanya mengandalkan tenaga saja atau kekuatannya sendiri. Seperti kalau kita ambil contoh seperti buruh bangunan, kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan sebelum saya menutup untuk materi ini, saya mengajak kepada saudara-saudara atau adik-adik yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau masuk perguruan tinggi, mari kita orang sama-sama masuk di Universitas Pembangunan Indonesia. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa Universitas Pembangunan Indonesia fasilitasnya sudah lengkap, fakultasnya sudah memenuhi syarat, sudah terbukti, dan tempatnya juga mudah didapat, sudah terakreditasi untuk itu. Sekali lagi kepada adik-adik atau teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mari kita orang sama-sama masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga Universitas Pembangunan Indonesia selalu jaya.